Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai penertiban usaha karaoke di Kabupaten Pati, ternyata sangat menarik sekali. Ketika kami sedang menelusuri mengenai upaya dari pemerintah Pemprov Pati untuk membatasi usaha karaoke di Kabupaten Pati, ternyata kami menemukan fakta-fakta baru di lapangan. Salah satu fakta yang cukup mengejutkan adalah adanya potensi dugaan penyalahgunaan wewenang karena pajak karaoke ini ada beberapa usaha karaoke yang tidak ditarik sejak 2014 sampai sekarang. Nah, seperti apa kita akan lihat teasernya yang satu ini. Menjaburnya usaha karaoke di bumi Minatani adalah sebuah realita. Namun adakah masyarakat tahu bahwa dari banyaknya karaoke tersebut, hanya 20 tempat karaoke yang mengantongi izin dari DPM PTSP Pati? Yang lebih mengejutkan, dari 20 tempat karaoke itu, hanya 6 tempat karaoke yang dinyatakan sesuai dengan perda dan ditarik pajak karaoke. Sementara tempat karaoke yang lain tidak ditarik sejak 2014 hingga sekarang. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan tanggung jawab siapa? Nah pemirsa, saya Nelin RA akan membedahnya pada episode kali ini, dan untuk itu saya sudah mengundang beberapa narasumber kita. Ada Pak Izzuddin Arsalan SHMA yang merupakan praktisi hukum, dan juga saksi kunci kita, dia ada Arif Fabrianto, yakni wartawan dari Koran Lingkar yang memiliki data dan fakta di lapangannya. Kalau kita melihat di Pati sendiri, ini kan sebenarnya banyak ya karaoke-karaoke yang ilegal atau tidak sesuai dengan perda gitu. Nah mungkin yang tidak ditarik di pajak ini adalah yang tidak sesuai dengan perda tersebut, atau kayak gimana, Arif? Bisa diceritakan ini yang pajak yang kategori apa nih yang tidak ditarik pajak? Ya, kalau berbicara soal pajak yang tidak ditarik itu, alasan dari BPKAD sendiri itu bahwa yang tempat hiburan malam itu sendiri, Mbak. Artinya itu usaha tersebut itu murni usaha tempat hiburan malam. Sedangkan pajak yang ditarik itu adalah tempat hiburan malam yang satu lokasi sama hotel, Mbak. Oh gitu. Artinya dia hotel, juga di dalamnya ada fasilitas hiburan malam. Sedangkan yang hanya murni untuk hiburan malam itu justru enggak. Ya kan ini malah aneh gitu, Mbak. Oh aneh ya, menurutmu aneh, ya, aneh gitu. Kan? Makanya tidak heran kalau kita di Kabupaten Pati juga terkenal sebagai kota hiburan malam. Kita meninggalkan hal itu nih. Nah itu kira-kira nih, kan tentunya yang tadi narasumber yang kamu sebutkan itu tadi bisa mengungkapkan statement bahwa dari 20 usaha karaoke yang mengantongi izin, itu hanya 6 yang ditarik pajak, karena yang 6 ini dianggap sesuai sama perda penyelenggaraan kepariwisataan itu ya, yang menaungi dari karaoke di Kabupaten Pati. Sementara yang lainnya kan tidak ditarik pajak. Tentunya pasti ada instruksi dong, karena narasumber kamu itu bisa mendapatkan instruksi untuk tidak menarik pajak, atau bagaimana kok sampai tidak ditarik pajak sejak 2014 kan? Berarti sebelum-sebelumnya kan memberikan kontribusi pajak. Ini mungkin adakah perintah untuk tidak menarik pajak? Instruksi dari Pak Hari saat itu, Mbak. Pak Haryanto. Bupati saat itu atau gimana? Apa maksudnya Pak Hari yang dari BPKAD tadi, Mbak? Itu dijelaskan bahwa sejak tahun 2014 itu emang ada instruksi langsung dari Pak Bupati Haryanto. Karena saat itu adalah yang menjabat memang bupatinya adalah Pak Haryanto. Pak Haryanto itu ada instruksi bahwa BPKAD sudah tidak diperbolehkan lagi menarik pajak dari tempat hiburan malam. Jadi memang dijelaskan di situ bahwa memang ada instruksi dari kepala daerah yang menjabat saat itu untuk tidak menarik pajak karaoke dari sejak 2014 sampai sekarang. Tapi dari 2014 sampai sekarang usaha-usaha karaoke itu gimana? Masih beroperasi atau bagaimana? Justru lebih banyak lagi, Mbak. Justru lebih banyak lagi? Iya, lebih banyak lagi. Data dari mana itu kamu bisa menyebut justru lebih banyak lagi? Data dari lapangan, Mbak. Jadi dari lapangan kamu hitung sendiri inventarisnya itu? Ya, saya lihat sendiri. Ya di Margorejo dulunya yang di sana itu masih masih sawah-sawah, masih lahan kosong. Nah sekarang sudah. Kampung baru itu? Iya, udah beralih fungsi. Ternyata itu nggak hanya ada di Margorejo ataupun di Pati Kota saja, Mbak. Dan udah rame mulai ya digeser. Itu ya? Rame ya, ada pengunjungnya. Mulai ke arah timur, Juwana, Batangan. Namun saja ke utara. Nah itu
Itu bukan tidak include dari 20 tempat karaoke yang terdata ya. Enggak, itu adalah di luarnya. karaoke-karaoke yang tidak terdata itu tadi ya. Nah, kalau kita berbicara masalah soal itu nih, Mas Alan ya, kita menyebutnya praktisi hukumnya nih, Mas Alan ya. Nah, kalau dari hal seperti itu kan ternyata ada instruksi nih untuk tidak menarik pajak. Instruksinya malah tidak menarik pajak. Padahal usaha karaoke-nya itu berjalan. Siap. Menurut Pak Alan sendiri tuh gimana nih? Siapa yang salah dalam hal ini? Terima kasih Mbak Nek. Ya. Izin saya akan berbicara tentang dasar hukum usaha karaoke. Kalau kita berbicara usaha karaoke, itu kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, di mana di situ pada pasal 14 ayat 1 huruf G itu dijelaskan usaha hiburan. Nah, karaoke ini kan masuk kategori usaha pariwisata sektor hiburan. Nah, semenjak lahirnya undang-undang itu, Kabupaten Pati itu akhirnya menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2013, yaitu tentang Perda Pariwisata. Adapun pengaturan karaoke itu diatur di dalam pasal 24 sampai pasal 30. Nah, Perda tersebut pada pasal 24 sampai 30 itu mengatur apa? Mengatur tentang usaha karaoke itu standarnya seperti apa, bangunannya, jarak usaha karaoke dari tempat ibadah, terus penyediaan jasa fasilitas. Nah, kembali tadi berbicara pajak. Kalau kita berbicara pajak, itu ada aturan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang retribusi pajak daerah. Di mana pada pasal 49 itu dijelaskan untuk usaha jenis karaoke itu pajaknya paling tinggi itu 75%. Wah, paling tinggi Paling itu tinggi ya. 75%. Artinya tadi Paling rendah? bedanya di sini di Undang-Undang 28 2009 itu tidak dijelaskan paling rendahnya berapa. Cuma ada produk lain yang mendukung lah. Untuk di Kabupaten Pati sendiri semenjak lahirnya Undang-Undang 28 2009 itu dia menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang pajak hiburan. Pada pasal 5 dijelaskan pajak usaha karaoke itu sebesar 40%. Lah, berbicara tadi katanya ada usaha karaoke yang tidak ditarik pajak. Nah, kalau kita berbicara usaha karaoke ini tidak ditarik pajak, dasarnya adalah instruksi dari pemerintah. Maka di sini ada tindakan etika pejabat publik yang melanggar norma. Artinya di situ ada dugaan maladministrasi. Karena kenapa saya bilang ada dugaan maladministrasi? Jelas kok di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu menyebutkan pada pasal 45 usaha karaoke ini wajib pajak. Dia wajib membayar pajak maksimal 75%. Di Perda Kabupaten Pati 10 tahun 2013 pasal 5 itu juga menjelaskan usaha karaoke ini wajib membayar pajak 40% gitu. Jadi sebenarnya harusnya wajib ya, semua tempat karaoke ini wajib untuk membayar pajak kan nih. Tapi gimana itu tadi kok sampai tahun 2014 sampai sekarang itu ada usaha-usaha karaoke yang tidak ditarik pajak nih. Ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kalau kita berbicara wajib, usaha karaoke wajib membayar pajak sesuai regulasi yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika tidak ditarik pajak, di sini ada kerugian, yaitu kerugian pemerintah daerah dari sektor pajak. Tentunya masyarakat di sini rugi dong ketika retribusi pajak yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah ternyata tidak ditarik. Apapun alasannya, sesuai amanat peraturan, usaha tersebut adalah wajib pajak karena subjek pajak dalam Undang-Undang 28 tahun 2009, Perda Nomor 10 tahun 2013 itu jelas pengusaha atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan. Dalam hal ini, dalam tanda kutip, adalah karaoke. Berbicara mengenai pejabat publiknya tadi, maka itu adalah tindakan pejabat publik yang melanggar norma hukum. Itu jelas terindikasi terjadi dugaan maladministrasi, gitu, Mbak. Oke, baik. Menarik sekali. Nanti kita akan membedah lebih dalam nih opsinya mengenai penarikan pajak karaoke ini. Oh ya, untuk pemirsa Lingkar TV, sebelum kita menggelar dialog beda opini pada siang hari ini, sebetulnya dari tim kami itu juga sudah mengundang narasumber tamu dari Satpol PP, juga dari Inspektorat Daerah, dan juga dari
Kepala BPKAD Pati atau yang mewakili dalam bidang hal ini. Akan tapi dari BPKAD Pati dan juga Inspektorat Pati sudah berikan konfirmasi tidak bisa hadir karena ada dinas luar. Sementara dari Satpol PP belum ada respon sama sekali hingga saat ini. Nah, untuk itu kita akan kembali lagi, tapi kita harus jeda pariwara berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Baik pemirsa, kita masih membedah opini mengenai pajak karaoke di Pati tidak ditarik sejak 2014 hingga sekarang. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan tanggung jawab siapa? Nah, kita tadi udah menarik satu benang merah bahwa ada yang dirugikan di sini ketika emang ada usaha karaoke tapi tidak ditarik. Yang pasti, yang kelihatan di depan mata, pasti memang masyarakat ini dirugikan. Tapi kita juga harus tahu nih alasannya. Alasan kenapa karaoke-karaoke itu tidak ditarik dan hanya 6 yang ditarik tadi ya Rif ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ini Rif dari hasil liputan kamu itu sebenarnya alasannya apa sih kok tidak ditarik? Ya. Ini memang bukan saya Mbak ya. Pak Hari itu yang ngomong. Iya. Di TKAD dulu itu. Iya, memang dari Pak Hari ya. Ya itu. Siapa lo? Bukan saya yang ngomong lah ya. Dari Pak Hari. Nah, dulu itu beliau menjelaskan Mbak. Mengapa Bupati Haryanto saat itu tidak lagi menarik dari pajak karaoke. Alasannya kalau tempat hiburan malam itu tadi diberikan izin, alias dia ada apa namanya Penarikan. ya ditarik pajak. Nah itu nanti yang punya usaha karaoke itu bisa berbuat semena-mena, seenaknya dia sendiri. Maksudnya semena-mena berbuat seenaknya sendiri ini gimana? Ini loh saya bayar pajak, kenapa kok ada razia? Itu misalnya. Oh gitu. Iya. Jadi dikhawatirkan kalau mereka bayar pajak nanti malah mereka itu kayak Iya. nggak mau dirazia Ah. gitu. Memangnya saat ini Itu ada misalnya. razia? Kalau razia Kan kalau kamu saat juga ini udah jarang, liputan Mbak, ya. ke Satpol PP nih. Iya. Karena udah dapat liputan juga nih di Satpol PP nih. Nah di liputan di Satpol PP sendiri tuh faktanya ada razia tempat karaoke nggak sih? Kok kayaknya nggak Kalau ada razia deh itu akhir-akhir. jarang Mbak, kayaknya ya. Nggak ada deh, Iya. nggak ada memang. Heeh. Kalau ada pasti kita dari Koran Lingkar sudah mengangkatnya tentang adanya Iya. razia dan penertiban karaoke tersebut kan gitu. Jadi memang masuk akal nggak sih sebenarnya ini alasannya? Memang aneh juga. Aneh kan? Masalah Iya. gimana? Gini. Masuk akal nggak ini alasannya? Kalau kembali ke tadi, kita juga harus membreakdown Perda Pariwisata nomor 8 tahun 2013 itu. Tadi kan katanya kalau ditarik karaoke, kalau ditarik pajak nanti tidak bisa dirazia. Ini aneh menurut saya. Karena di Perda Pariwisata 8 tahun 2013 itu jelas. Satu, usaha pariwisata itu wajib punya daftar TDUDP, tanda daftar usaha pariwisata. Itu wajib. Ketika usaha pariwisata ini tidak memiliki itu, pertanyaannya apa sanksi hukumnya? Jelas di Perda Pariwisata ada
Di pasal 89 itu dijelaskan pengusaha pariwisata dalam tanda kurung hal ini ya misalnya karaoke itu kalau dia tidak memiliki tanda daftar usaha tadi bisa diberikan sanksi pidana selama 3 tahun atau denda sebanyak 50 juta. Bahkan di pasal 90-nya itu menjelaskan pemandu karaoke itu apabila dia tidak terdaftar di dinas terkait itu juga bisa diberikan sanksi pidana. Nah tadi misalnya ada usaha karaoke yang tidak terdaftar, harusnya Satpol PP melakukan penegakan Perda 8 2009. Mohon maaf, Perda 8 tahun 2013 tadi kan sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah terdaftar itu bagaimana? Ya ada mekanisme pengawasan dari dinas-dinas terkait. Tidak serta-merta kalau sudah terdaftar itu dia seenaknya sendiri. Ada monitoring, evaluasi, pengawasan itu ada. Kalau dulu usaha karaoke itu diakomodir di dalam ada aturan yang lebih tinggi kan di Undang-Undang 28 tahun 2009 tadi tentang pariwisata. Sekarang kan usaha karaoke itu ada perubahan undang-undang. Sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana usaha pariwisata di sini semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, terbit PP nomor 5 tahun 2021. Terbit juga Peraturan Menteri Pariwisata nomor 4 tahun 2021, di mana di situ diatur mekanismenya, perizinannya bagaimana, mekanismenya bagaimana usaha pariwisata ini memiliki sertifikasi supaya dia bisa beroperasi. Kembali lagi di Kabupaten Pati tadi, kan ini permasalahan mungkin sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya kalau tarik mundur dari 2014 ke mungkin 2020. Kalau ada usaha karaoke dalam tanda kutip yang ilegal, maka yang saya pertanyakan adalah kinerja dari Satpol PP. Iya. Bagaimana dia menegakkan Perda 8 tahun 2013? Karena di pasal tadi 89, pasal 90 sudah jelas ada aturan sanksi pidananya. Dan dinas terkait juga bagaimana dalam mengidentifikasi usaha karaoke di Kabupaten Pati, karena setiap usaha pariwisata harus memiliki daftar usaha pariwisata TDUTP kalau tidak salah. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi seperti itu. Oke, dan tentunya harusnya Satpol PP ini tidak hanya menertibkan karaoke itu berdasarkan perda itu saja ya, tapi kan juga menertibkan berdasarkan dari perda tentang pajak dan retribusinya ini gitu. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan ketika ada usaha karaoke sebanyak itu? Nah, ini berdasarkan data dari wartawan kita tuh ada sekitar 20 yang sudah mengantongi izin ya dari DPT MPSP. Dan kemudian hanya 6 yang ditarik, dan ini juga dikuatkan oleh statement dari Denporapar. Memang hanya 6 usaha karaoke yang ada di Kabupaten Pati ini yang diakui karena sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2013 tadi. Sementara yang lainnya itu dianggap tidak sesuai atau ilegal. Nah, ini masih ada polemik di sini sebetulnya karena berbeda-beda ini kan. Jurnalis kita sudah melakukan peliputan ya. Ini memang ada perbedaan statement dari DPT MPSP, BPKAD dan Dinporapar serta Satpol PP ini. Nah, kemudian ketika kita melihat fenomena ini, itu sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dengan tidak ditariknya usaha karaoke ini gitu. Karena kok sepertinya sukar untuk dipercaya bahwa usaha ini bisa berjalan kalau memang tidak berkontribusi apa-apa untuk daerah. Gini ya, saya coba dari sisi regulasi. Di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu tentang tadi retribusi pajak daerah. Itu ada aturan sanksi pidananya loh. Yeah. Jangan salah. Jadi kan dijelaskan tadi usaha karaoke, besaran pajak maksimal 70%. Di Perda 10 tahun minimal 40. Di Perda 10 tahun 2013 tentang retribusi pajak usaha hiburan besaran pajaknya 40%. Tapi jangan lupa di undang-undang itu juga disertakan wajib pajak yang memalsukan data pajak karena kealpaannya itu bisa dipidana 1 tahun dan juga dikenai sanksi yaitu 2 kali kewajiban membayar pajaknya. Di pasal berikutnya juga diterangkan apabila dia sengaja maka dapat dipidana selama 3 tahun. Mohon maaf, dipidana selama 2 tahun
dan dia membayar denda sebanyak 4 kali kewajiban pajaknya. Artinya di sini kalau ngomong diuntungkan pengusaha karaoke, untung dia tidak membayar pajak. Tapi ada catatan juga, seandainya mekanisme ini, aturan ini ditegakkan apa adanya, dia terancam menjadi objek pelaku tindak pidana. Tapi ada tapinya, baik di dalam undang-undang maupun di perda tentang retribusi pajak itu ada satu klausul, apabila wajib pajak tadi tidak membayar selama 5 tahun maka akan dianggap hapus, proses pidananya tidak bisa dilanjutkan, kayak gitu. Berarti di sini bagaimana dong posisinya? Kan memang dari pengusahanya sendiri nih, ini kan memang seperti makan buah si malakama ya, karena dia sendiri memang ada instruksi dari Pemda untuk tidak menarik pajak. Nah, membayar pajak yang dari itu ada instruksi untuk tidak membayar pajak nih. Nah, karena itu kita nanti akan membahasnya lagi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal ini tentunya gitu. Karena ya bingung juga kalau misalnya mau bayar pajak tapi nggak diterima gitu kan. Nah, masuk akal atau enggak, siapa yang bertanggung jawab akan hal ini, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut tapi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, kita akan membedah kembali. Nah, sebelumnya kan ini sudah jelas ya persoalannya di sini tuh memang ada suatu kejanggalan gitu ketika usaha karaoke ini tetap beroperasi di Bumi Minatani dan jumlahnya juga semakin banyak. Tetapi tidak ditertibkan, padahal memang ada perdanya mengenai penertiban usaha karaoke ini. Dan yang lebih janggal lagi, usaha-usaha karaoke ini bisa beroperasi tanpa adanya pungutan pajak dari 2014 hingga sekarang. Artinya tidak memiliki kontribusi apapun untuk daerah nih. Nah, seharusnya di sini punggawanya Satpol PP ini sebagai penegak perda kan harusnya sudah bekerja untuk menegakkan perdanya. Oke. Nah, dari Satpol PP sendiri hasil liputan kamu gimana, Rip? Satpol PP justru masih harus menunggu dulu, Mbak. Menunggu Ya, apa ini? instruksi dari DPM PTSP. Alasannya apa? Karaoke yang tidak ditarik pajak itu alasannya sudah mengantongi izin, tapi izinnya dari OSS. Jadi alasan OSS itu dari pusat. Ya, jadi alasan dari Satpol PP sendiri untuk tidak menarik karena dia menunggu dari DPTMSP sendiri nih, karena DPTMSP mengatakan bahwa sebenarnya 20 tempat usaha karaoke tersebut gitu, yang menurut data DPTMPSP itu ada 20 usaha karaoke yang sudah mengantongi izin. Ya. Nah, kenapa sih Satpol PP ini harus menunggu instruksi dari DPTMSP? Emangnya Satpol PP itu di bawah DPTMSP? Nah, mungkin praktisi hukum kita ini pakarnya bisa menjelaskannya gitu. Kita tidak berbicara apakah secara struktural Satpol PP ini di bawah DPTMSP. Tapi kita berbicara aturan. Bahwa di hukum itu dikenal adanya asas lex superiori delegate legi inferiori. Artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. OSS itu kan dasarnya undang-undang cipta kerja. Satpol PP mendasarkan pada Perda Pariwisata 8 tahun 2013. Nah, pertanyaannya, Satpol PP ini harus tunduk pada mana? Ya harus tunduk di dalam produk OSS yang dilahirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Apapun usaha karaoke itu ketika sudah memiliki izin usaha karaoke yang diterbitkan oleh OSS, maka dia adalah bagian dari usaha yang legal dan wajib untuk dilakukan pengawasan oleh Satpol PP. Otomatis usaha tersebut menjadi usaha yang wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, berarti di sini harusnya Satpol PP itu bekerja dong untuk menertibkan usaha-usaha karaoke yang tidak membayar pajak ini ya kan? Nah, apabila kemudian Satpol PP ternyata tidak melakukan hal itu,
apakah itu bisa disebut dengan penyalahgunaan wewenang atau Siap, saya jawab. Oke. Jadi dalam ilmu pemerintahan itu kan kita mengenal adanya tindakan maladministrasi. Iya. Salah satu tindakan maladministrasi itu apa sih? Tindakan pejabat pemerintah yang melawan hukum. Ketika kalau bicara memungut pajak bukan Satpol PP tentunya. Oke. Kalau kita berbicara yang memungut pajak, kewajiban siapa? Ya kewajiban dari BPKD. Nah, Oke. ketika BPKD tidak mau memungut pajak, ada 2 pelanggaran yang dia lakukan. 1, dia melanggar undang-undang tentang retribusi pajak, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009. Sekarang ada aturan terbaru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pajak pusat dan daerah. Dia sudah melanggar undang-undang, jelas kan? Yang kedua, dia juga melanggar Perda tentang pajak hiburan. Perda pajak hiburan yang tahun nomor 10 tahun 2013, juga dia melanggar Perda nomor 1 tahun 2024, Perda retribusi pajak yang terbaru. Ketika pejabat-pejabat ini melanggar aturan, tentunya mekanismenya, sanksinya banyak. Bisa dilaporkan di ombudsman terkait dugaan tindakan maladministrasi tersebut. Nantinya setelah dilaporkan ke ombudsman, kita tunggu apa hasil yang didapatkan dari ombudsman tersebut. Apakah ada kerugian keuangan negara di sini? Jadi langkah selanjutnya ini memang harus dilaporkan ke ombudsman gitu. Nah, kira-kira ini tanggung jawab siapa ini untuk mengawal hal tersebut gitu? Tentunya semua pihak bisa mengawal, baik NGO atau masyarakat umum itu bisa mengawal tentang kita kan ini kan tujuannya untuk good governance ya, pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahannya ini sudah melanggar aturan, artinya kan pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik. Mekanismenya pengawasan, masyarakat sipil bisa melakukan pelaporan. Iya. Tentunya disertai data-data dari masnya yang sudah melakukan peliputan tadi. NGO di Kabupaten Pati juga bisa melakukan pelaporan. Karena jelas tadi dugaannya ada pejabat yang berwenang melakukan penarikan pajak, sudah diatur di dalam undang-undang, sudah diatur di dalam perda, tapi dia tidak mau melakukan penarikan. Itu salah secara aturan. Oke. Kalau kita sedikit flashback nih, kan kita juga harus memberikan clue kepada masyarakat demi upaya kita untuk menegakkan perda tersebut ya, dan agar ada kemaslahatan untuk umat yang bisa kita gapai bersama-sama nih kan. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ini kan memang awalnya polemik dari dugaan penyalahgunaan wewenang ini adalah adanya instruksi untuk tidak menarik pajak di tahun 2014 sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita memang harus berangkat dari sana gitu, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dan harus kita laporkan ke ombudsman, dan apakah itu memang bisa untuk diusut? Siap. Jadi gini, instruksi itu lisan atau tertulis? Nah, itu menjadi pertanyaan pertama. Ketika instruksi itu tertulis, maka harus bisa dipertanggungjawabkan pemberi instruksi. Tapi kalau lisan kan pembuktiannya susah. Dan nanti mekanismenya masyarakat sipil atau NGO melaporkan ke ombudsman itu kan dasarnya adalah keterangan dari tadi dinas dari BPKD. Dan nanti kan ombudsman akan melakukan penyelidikan. Kok kamu melakukan tindakan ini dasarnya apa? Misalnya ada instruksi secara tertulis, ada surat edaran dari atasan saya. Maka objeknya nanti adalah surat itu akan diperiksa. Nah, melalui surat itu indikasi dugaan maladministrasinya ini bagaimana? Sudah terpenuhi apa belum? Misal sudah terpenuhi, akhirnya akan ditarik. Dari 2014 sampai sekarang, itu harusnya retribusi pajak dari pengusaha karaoke ini berapa? Nah, di pemerintahan itu kan ada pengawas internal, kalau tidak salah, mohon maaf nanti bisa dikoreksi, itu kan APIP. Nah, APIP kan nanti yang akan mengeluarkan nanti hasil auditnya, ada nggak kerugian di sini? Yeah. Kalau perlu nanti bisa dibawa ke BPK juga, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dari situ misalnya melalui laporan ke ombudsman tadi ada dugaan maladministrasi, nanti ombudsman bisa juga memeriksa ke APIP, ada nggak kerugiannya? Ya tidak menutup kemungkinan ada kerugian negara yang berimplikasi kepada tindak pidana. Gitu, secara regulasi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya
tambahan informasi aja ini untuk pemirsa, sebenarnya dari tim kita, tim Orang Lingkar ini juga sudah berusaha untuk menggali lebih dalam ya mengenai kerugian yang kerugian daerah ini dari tidak ditariknya pajak tersebut. Tapi memang kita belum bisa mendapatkan data tersebut ya, karena dengan berbagai alasan menyebutkan bahwa itu bukan data yang bisa di-open untuk publik kayak gitu. Nah, jadi akhirnya pada polemik tentang usaha karaoke ini gitu, siapa yang bertanggung jawab itu masih menjadi samar-samar, menjadi masih abu-abu nih. Ini belum bisa untuk bisa memberikan gambaran secara lebih utuh nih kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Mengapa pajak karaoke itu tidak ditarik dari 2014 sampai sekarang? Kalau kita berbicara aturan, yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena kita udah tahu ya, yang dirugikan memang adalah masyarakat. Gini, kita berbicara ke undang-undang tentang pajak. Ya, kembali lagi karena ini 2014 kita berbicara di Undang-Undang 28 tahun 2009. Itu yang melakukan penarikan siapa? Kan pejabat pemerintah. Kita kembali ke perda tentang penarikan pajak. Yang melakukan siapa? Kan ini pejabat pemerintah. Yang bertanggung jawab melakukan penarikan ya pejabat pemerintah. Di sini kalau di Pemda misalnya dari BPKAD ya BPKAD yang harus bertanggung jawab melakukan penarikan. Gitu. Oke, jadi kita bisa menarik sedikit lah ya dari hal ini, dan tentunya kita akan terus memperdalam lagi mengenai tentang kita mengenai pajak karaoke ini yang tidak ditarik dari 2014 sampai sekarang. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Nah, sebenarnya siapa yang diuntungkan tadi itu masih abu-abu ini Pak Alan. Karena tadi menyebut bahwa yang diuntungkan adalah pengusaha. Apa benar gitu loh. Pengusaha ini tidak membayar apapun tapi tidak tersentuh. Kalau kita melihat budaya hukum kita kan sepertinya itu tidak mungkin sekali mereka bisa beroperasi dengan nyaman tanpa tersentuh razia kan. Nah, apakah ini benar yang diuntungkan adalah pengusaha karaoke atau sebenarnya pengusaha karaoke ini sebetulnya juga membayar? Membayarnya kepada siapa ini? Siap. Jadi gini, ini kan opini ya menurut saya. Iya. Terkait tadi dugaan-dugaan. Kalau kita kembali ke teori hukum, dalam bekerjanya hukum itu ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu substansi, struktur, kultur. Substansi itu aturannya. Iya. Aturannya kan baik dari undang-undang dan perda jelas. Ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Struktur ini adalah lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pemungutan pajak. Kultur, ya, Mbak Naya tadi kan berbicara tentang dugaan-dugaan ini, kembali ke kultur hukum. Kalau kaitan dugaan-dugaan tadi harus dibuktikan tentang adanya data yang valid. Tapi apabila dugaan-dugaan itu benar, maka tidak memungkinkan di sini ada tindak pidana gratifikasi seperti itu. Oke, jadi kita sudah menemukan kunci-kuncinya tersebut bahwa memang ada dugaan gratifikasi Ini dugaan. itu. Jadi, dan buat masyarakat juga yang mengaku untuk peduli pada daerahnya bisa untuk ikut membantu mengawasi, karena apabila kita tidak membantu melakukan pengawasan itu siapa lagi gitu kan. Dan kita akan terus, tim redaksi kita akan terus untuk menggali mengungkap fakta dan data tentang dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam penarikan pajak karaoke 2014 sampai sekarang. Karena itu ikuti terus dan saksikan terus Bedah Opini di Lingkar TV. Kami akan kembali pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih, saya Nalina beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.